Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fatima, NIM 19874 dari kelas Teknik Atoro 1. Saya akan menjelaskan materi tentang modulator dan demodulator AM untuk memenuhi tugas UAS Elektronika Telekomunikasi. Oke, lanjut. Jadi, modulator AM itu adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau yang disebut juga dengan carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitude gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan dari sinyal informasi. Jadi, gambar yang pertama ini adalah sinyal gelombangnya atau gelombang sinyal, di mana nanti EC-nya sama dengan VC sin omega C dikali T. Nah, ketika mencari VC di gambar ini, itu dari puncak sampai yang V-nya itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang pembawa. Gelombang pembawa EM, itu nilainya adalah Vm sin omega M dikali T, di mana di gambarnya juga sama ininya, Fm-nya. Ketika mereka berdua bersatu antara gelombang sinyal dan gelombang pembawa, maka menjadi gelombang AM. Nah, untuk persamaan matematis modulator AM, untuk EC itu nilainya sedemikian rupa ya, untuk AM-nya juga ini. Nah, untuk gelombang AM-nya sendiri, EAM sama dengan VC ditambah VM cos 2Pi Fm kali T dikali cos 2Pi FC dikali T. Dan nanti di sini masing-masing komponen yang VC sama VM itu dikali VC per VC ya. Ketika sudah dikalikan sedemikian rupa, VC-nya dikeluarkan. Jadi seperti ini. Ketika di sini dikeluarkan, VC-nya kan tinggal VC per VC sama dengan 1. Kemudian ini dikeluarkan VC-nya jadi VM per VC. Kita tahu bahwa VM per VC adalah nilai dari indeks modulasi atau M. Jadilah di sini MAM. Nah, ketika sudah seperti ini bentuknya, tinggal dikalikan VC dikali cos 2Pi FC T dikali 1 kan sama dengan ini ya. Nah, kemudian untuk VC dikali yang ini, terus dikali yang modulasi ini akan jadi ini. Sesuai dengan sifat dari kosinus, jadilah seperti ini. Kemudian yang awal tetap ya, ini adalah untuk mencari carrier, yaitu VC cos 2Pi FC T. Untuk lower sama upper itu sama, rumusnya cuma bedanya di bagian sininya aja. Kalau untuk lower kurang, kalau untuk yang upper ditambah. Bisa dibaca sebentar. Oke, lanjut. Untuk indeks modulasi atau M, itu rumusnya adalah Vm per Vc. Di mana Vm ketika diketahui di gambar adalah dari puncak gelombang ya, sampai dengan garis ini, batas garis ini. Bukan sampai di sini ya. Nah, untuk yang Vc dari garis ini nih sampai dengan V sama dengan 0. Untuk Vmax dari puncak gelombang sampai V sama dengan 0. Nah, untuk presentasi modulasi beda lagi, itu M sama dengan Vmax dikurangi Vmin per Vmax ditambah Vmin kemudian dikalikan 100%. Jadi hasil dari presentasi pasti ya hasilnya persen ya. Nah, untuk mencari Vm itu sama dengan Vmax dikurangi Vmin per 2. Untuk mencari Vc, rumusnya adalah Vmax ditambah Vmin per 2. Kemudian selanjutnya adalah untuk spektrum frekuensi AM, bisa dilihat bahwa gambar dari jarak FC ke FUSB dan FC ke LSB sama. Artinya nilai tegangannya pun akan sama. V LSB nilainya akan sama dengan V USB. Di mana masing-masing rumusnya adalah M, indeks modulasi per 2 dikali dengan VC. Bandwidth atau BW rumusnya adalah frekuensi dari upper dikurangi dengan frekuensi dari lower. Atau bisa juga ketika diketahui di soal itu hanya FM, frekuensi modulasi, ya tinggal 2 dikali dengan frekuensi modulasi. Selanjutnya untuk sideband, itu dari dua sisi kan, upper sama lower. Bedanya untuk yang upper itu ditambah, kalau untuk yang lower dikurang. Ya. Kemudian untuk total daya yang ditransmisikan, yaitu PT nilainya adalah PC ditambah dengan PLSB ditambah dengan PUSB. Tapi ketika misalnya di soal diketahui adalah indeks modulasi, rumusnya PT adalah sama dengan PC dikali 1 ditambah dengan indeks modulasi dikuadratkan kemudian dibagi 2. Selanjutnya untuk prinsip kerja modulator AM, intinya bahwa yang berubah itu adalah amplitudonya. Untuk frekuensinya adalah tetap. Kemudian
Kemudian ketika frekuensi tetap, sinyal dilewatkan ke radio frekuensi amplifier untuk dikuatkan agar bisa dikirim ke jarak yang jauh. Nah, setelah itu dipancarkan melalui antena. Nah, dalam perjalanannya untuk mencapai ke penerimanya itu pasti gelombangnya kan mengalami kayak redaman ya, kayak banyak gangguan noise, bisa interferensi dari frekuensi lain. Nah, itu tidak mau pasti mempengaruhi amplitude gelombang yang terkirim. Nanti akibatnya informasi yang terkirim pun, misal suara yang sampai ke penerimanya pun butuhnya akan berkurang. Nah, itu prinsip kerja dari modulator. Sebenarnya untuk kelebihan dari modulator AM sendiri, yang pasti bisa menjangkau jarak yang lebih jauh daripada FM. Untuk menerima sinyalnya bagus, kemudian menggunakan modulasinya untuk mengirim kelas. Kekurangannya suaranya kurang jernih biasanya kayak tadi karena pengaruh dari jarak yang jauh, dan bandwidthnya lebih kecil. Nah, biayanya lebih murah dari FM nih ya. Selanjutnya, untuk demodulator AM itu adalah proses pemulihan sinyal pemodulasi dari sinyal termodulasi. Jadi, balik lagi ke sifat membalikan sifat modulator AM, itu adalah fungsi dari demodulator AM. Nah, ada beberapa teknik nih untuk demodulasi amplitudo, diantaranya adalah menggunakan detektor selubung dan juga detektor sinkron. Biasanya demodulasi ini mengekstraksi sinyal pembawa informasi yang asli dari gelombang pembawa, yang nanti artinya pemisahan sinyal informasi terjadi pemisahan sinyal informasi dari sinyal pembawa. Nah, untuk output dari sinyal demodulator biasanya berupa suara ataupun gambar ataupun data biner. Oke, ini contoh dari gambar diagram demodulasi ya. Di sini sinyalnya tuh rumit nih dari AM ya. Terus diubah jadi yang sederhana yaitu recovered message. Kemudian hanya saya akan membagi contoh rangkaian di multisimnya ya. Ini untuk yang bagian modulator AM. Misal ini rangkaiannya seperti ini nih, ada AM ya, ada ground, ada resistansi 1 kilo ohm ya. Di sini ada frekuensi counter, di sini ada osilator, dan di sini ada saya lupa namanya, pokoknya inilah ya. Dan masukkanlah nilai dari carrier amplitude-nya, misal 10 nih. Carrier dari frekuensinya adalah 100K, modulation index-nya 0,6, interval ini 100 Hz. Ini akan terbentuk gelombang yang seperti ini. Nah, dari puncak ya sampai dengan garis ini itu yang disebut dengan apa? Disimbolkan di sini adalah Vmax atau Vmin, coba. Nah, Vc ya. VM nih, VM dari puncak ke ini kan VM. Nih di sini ini udah jelas nih, ada Vmax 15 sama Vmin-nya 4,246. Nah, untuk frekuensinya adalah 100,127 kHz. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih dari penghitungan manual di osiloskop, menggunakan penghitungan manual dari angka-angka di osiloskop. Jadi VM kita cari dulu nih VM sama Vc-nya. Untuk VM, Vmax dikurangi Vmin per 2. Jadi kan udah diketahui ini 15 dikurang ini jadilah ini 5,8 volt. Untuk Vc-nya ditambah ya, jadi 10 volt. Nah, pertama kita cari indeks modulasi dulu kan. Indeks modulasi adalah VM per Vc 5,8 per 10, jadilah 0,58. Nah, kalau untuk persentasenya tinggal dikali 100% kan bisa ya, tidak usah mencari ini, tidak apa-apa. Jadi 0,58 dikali 100% itu 58%. Kalau mau presentasi modulasi tinggal cari dulu lah indeks modulasi, habis itu tinggal dikali 100%. Biar cepat ya. Ini sama aja, cuma ini tuh untuk rangkaian ini masih sama nih modulator AM. Ini misal untuk yang kedua nih rangkaiannya. Ini ada dua resistansi 100 ohm sama 1000 ohm. Ada induktansi dan kapasitansi ya. Kalau tadi kan cuma
resistansi aja ya. Ini masih sama, ada osiloskop. Nah, ini gelombangnya hasilnya kayak gini nih, ketika misal ininya rangkaiannya kayak gini. Nih, di sini kita cari dulu nih Vmax sama Vmin. Vmin tuh dari sini ke sini ya. Nah, didapat berapa nih? Vminnya di sini nih. Vmax-nya itu 2,5 atau 2,6 lah ya. Kemudian untuk Vmin-nya itu 9. 9 tapi di sini mili ya. 925 mili volt. Nah, ini misalnya kita jadikan volt semua nih. Untuk Vmax-nya adalah 2,6 volt, Vmin-nya 0,9 volt. Di mana FM-nya adalah 1 kHz, FC-nya 10 kHz. 10 kHz itu dicari dari itu loh, yang harusnya di sini ada ini ya, frekuensi kontaknya lupa saya. Kayaknya nggak kepotong sih, tapi belum menambahkan ya. Nah, terus sama kayak tadi, kita cari dulu indeks modulasi ya. Cari dulu FM-nya nih, biar gampang. FM itu ini, Vmax dikurangi Vmin per 2, jadilah 0,8 volt. Dan VC-nya ditambah VC-nya ya, 1,75. Terus dibagilah, jadi hasilnya 0,4 indeks modulusnya. Nah, untuk persentasenya tinggal dikali 100%. Ini 0,49 harusnya nih. Ya, dikali 100% jadi 49%. Selanjutnya untuk mencari sideband ya. Sideband FUSB atau bagian uppernya adalah FC ditambah dengan FM 10 tambah 1 11 kHz. Untuk FLSB-nya adalah FC dikurangi FM 10 kurangi 1 9 kHz. Nah, ketika kita mau cari nilai bandwidth-nya, itu tinggal upper dikurangi lower. 11 kurangi 9 kan 2. Atau bisa juga cari dengan frekuensi modulasi 2 dikali 1. Tadi kan F-nya kan 1 ya. Terbuktikan nilainya sama ketika kita mau cari pakai yang rumus ini atau rumus ini, sama aja. Selanjutnya adalah mencari untuk yang ini sama aja sebenarnya, cuma beda nilai kan. Kemarin ada 2 ini ukuran yang berbeda. Oke. Selanjutnya untuk perhitungan daya kita skip aja. Selanjutnya untuk yang bagian demodulator. Demodulator ini udah tahu tadi ya, udah pengertiannya. Jadi nih, intinya outputnya itu, inputnya dia berupa gelombang puncak dan jurang, nanti outputnya cuma puncak-puncak aja. Itu kalau demodulator. Nah, ini nih contoh gambarnya ketika kemarin saya mencoba adalah kayak ini. Demodulator AM. Jadi inputnya adalah puncak dan jurang, outputnya pasti hanya puncak aja. Sini frekuensinya adalah 1,85 ya. Untuk ini nih, untuk Vmax-nya itu kita mendapatkan 1,3, untuk Vmin-nya 19. Oh, ini itu ya, sangat ini. Oke, sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.